Halo teman-teman semua, di video kali ini ada seorang teman saya yang akan menceritakan pengalamannya tentang menjadi single parent. Bagaimana dia bisa move on dan tetap kuat menghadapi kehidupan ini. Memang kita hidup kan memang pasti ada masalahnya masing-masing ya kan, pasti. Pasti. Nggak ada orang nggak ada masalah. Mungkin kalau yang udah di kembang kuning kali ya, yang udah nggak ada masalah. Ya. Dua kali satu. Nah, terus Ya. jadi masalah apa sih yang paling menurut Ira tuh paling berat dalam hidup yang selama berapa tahun udah dijalanin? Masalah yang paling berat itu ketika 4 tahun yang lalu saya harus apa ya istilahnya ditempah badai prahara rumah tangga. Jadi sebenarnya siapa sih orang yang minta jadi single mom itu nggak ada ya. Nggak ada yang minta dan nggak ada orang yang pengen rumah tangganya itu pisah atau tercerah berai, nggak ada. Semua pasti pengennya itu kan rumah tangganya baik bahagia bahkan sampai tua ya, sampai mau memisahkan. Tapi ya ketika itu terjadi semua orang pasti akan ada yang pro ada yang kontra dengan kita. Ada yang pro, oh ya itu adalah mereka yang benar-benar tahu kejadiannya seperti apa, detailnya yang saya alami seperti apa, dari step A sampai step Z mungkin ya. Tapi ada juga yang kontra yang berpikir kok kayak gitu sih, kok bisa sih, kok harus jadi single mom sih. Bahkan orang-orang yang di luar sana yang dalam tanda kutip mungkin kalau kita sekarang ngomong netizen ya, kok gampang sih kayak gitu. Nah, tapi kembali lagi kita nggak bisa juga ngejudge orang untuk tidak menjudge kita. Kita nggak bisa buat orang berhenti untuk tidak komen ke kita, ya itu hak mereka. Tapi aku punya prinsip ya, yang tahu hidupku cuma aku, orang sekitarku, dan cuma Tuhan saja. Itu aja. Jadi sudah 4 tahun Ira mengalami status sebagai single mom ini, apa sih suka dan dukanya yang dirasakan selama menjalani status single mom itu sendiri? Kalau mau jujur antara suka sama duka mungkin banyak dukanya ya sebenarnya. Cuman saya tidak mau menghidupi kesusahan itu, maksudnya tidak mau stay terus terpuruk dan sebagainya, karena bagi saya hidup itu realita bukan sinetron. Jadi kalau kita lihat sinetron itu kan baper terus, tapi kita boleh sih belajar dari drama atau sinetron, kita ambil positifnya. Tapi ketika kita di kehidupan nyata ya kita harus tetap apa ya, tangguh, harus tetap ya, masalah jangan diselamin terus sampai nangis sampai. Yang paling susah itu jujur ya waktu awal itu karena saya tidak pernah bekerja full timer, jadi saya cuma kerja ya cuma side job. Jadi mungkin yang paling berat yang saya alami itu adalah kondisi keuangan, kondisi ekonomi. Lalu yang kedua itu yang paling berat adalah ketika menjelaskan permasalahan atau kondisi yang sekarang ini kepada anak saya. Itu yang paling susah. Jadi ya belajar juga dari buku, tanya sama sana sini. Ada juga teman-teman psikolog yang membantu, yang ya gimana sih caranya untuk ngadepin pertanyaan-pertanyaan kecil ketika mamanya harus pisah sama dia. Itu aja sih yang paling susah. Tuh. Itu setelah pernikahan, Kalau sebenarnya kenapa? setelah pernikahan berapa lama ya? Nikahnya 2012. 2012 berarti 4 tahun yang lalu ya. 2006, 2016 itunya. 2016 Ya, berarti ya selesainya ya. ya. Sebenarnya Hmm. kalau mau dibilang jujur, sejak hamil anakku itu memang sebenarnya sudah banyak prahara-prahara muncul gitu. Jadi ibaratnya sebelum rumah itu terbakar tuh sebenarnya sudah ada api-api kecil. Cuman kan kita berusaha untuk ya mempertahankan. Nah, Kalau sukanya sih sebenarnya, kalau sukanya yang saya lihat itu dari sisi kehidupanku sekarang, aku merasa bahwa oh aku bisa, ternyata aku kuat ya, ternyata aku mampu ya. Dan kalau dibalik lagi, kalau aku melihat kehidupanku yang dulu, aku berpikir bahwa ternyata masih banyak orang yang lebih susah dari aku. Karena setelah aku mengalami hal ini, banyak mama-mama yang single parent, yang single mom itu banyak semua yang curhat, akhirnya sharing. Bahkan ada mereka yang lebih terpuruk kondisinya ketika dibandingin sama aku dulu gitu. Seperti itu.
Berarti kurang lebih setelah pisah sekitar tahun 2016 ya, betul ya itu ya? 2016 itu Ya. untuk benar-benar bisa move on-nya itu sekitar berapa tahun ya? Kalau ngomongin move on ya, Dep, karena aku nggak tahu ya, tiap-tiap orang mungkin berbeda, Hmm, apalagi wanita ya. ya. Karena waktu aku awal bisa dibilang prahara rumah tanggaku itu terjadi, awal yang bikin hatiku sakit itu bukan masalah apa ya, move on atau ditinggalkan atau dan sebagainya, tapi lebih ke anak dan lebih tadi karena kondisi ekonomi. Jadi karena fokusku tuh bagaimana caranya aku bisa menghidupi anakku, ini gimana nih cara dapetin duit buat beli susu, ini gimana nih dengan uang segini nih harus bisa bayar sekolah dan sebagainya. Jadi akhirnya mau nggak mau karena tempaan-tempaan itu membuat hatiku itu jadi bukan fokus ke kehilangan pasanganku, enggak. Oh. Jadi lebih ke gimana nih aku caranya, aku nih sendirian, jadi aku harus bikin anakku nih sukses. Jadi bikin anakku ini bisa menerima realita bahwa ya kamu hidup dengan single mom, dengan mama. Jadi kalau dibilang move on itu saya lupa tepatnya ya, Deb. Jadi ya karena banyak masalah dan lebih fokus ke anak, ya mau nggak mau kalau dibilang move on ya sudah move on. Karena ya tidak ada pikiran kayak aduh aku tuh dulu apa ditinggalkan orang yang aku cintai misalkan gitu ya. Nah, anak milenial aku tuh apa ditinggal lagi sayang-sayangnya. Jadi nggak ngalamin kayak gitu. Nggak ada pikiran kayak gitu Nggak ada jadinya. pikiran jelek sampai kayak ya kasarannya orang kan pasti bilang ya bisa mengakhiri hidup lah atau apa, nggak ada sampai pikiran gitu, nggak ada kalau Ira. Ah, itu sekilas pernah. Jadi merasanya bukan ini. Jadi merasanya itu awal tuh aku lebih ke introspeksi diri ya. Kenapa ya aku kok bisa seperti ini? Kenapa aku yang ngalamin ini dari sekian banyak wanita? Kenapa harus aku yang ngalamin seperti ini? Bahkan sempat kepikiran untuk mengakhiri hidup itu pernah satu kali. Tapi waktu akhirnya aku berpikir, oh, aku punya anak nih, aku masih punya orang tua yang support, aku masih punya teman-teman sahabat yang sayang sama aku. Jadi ya akhirnya pikiran itu ya puji Tuhan udah nggak ada lagi sampai sekarang. Nah, kembali ke anaknya itu, nah anaknya waktu itu kan berarti usianya udah sekitar 4 tahun ya. Belum 3 tahunan, 3 tahunan. 3 tahunan udah kenal papa kan ya, papa. Nah, itu Udah, gimana? Kita jelasin ke anaknya gimana? Kalau misalnya anaknya kan pasti bilang, tuh, ma, papa mana? Iya, Kok nggak pulang misalnya, iya. atau gimana gitu. Waktu itu puji Tuhannya aku dibantu dengan salah satu temanku yang dia juga seorang psikolog ya. Jadi ibaratnya itu saya sedia payung sebelum hujan. Jadi ketika bom atomnya itu meledak, aku udah langsung tanya-tanya teman ini gimana nih kalau aku nanti ditanyain anakku kayak gini, ketika dia di sekolah dia akan ditanyain temennya seperti ini, ketika nanti kalau misalkan dijemput ataupun acara-acara sekolah ternyata dia berbeda dari temennya, itu aku udah prepare semua pertanyaan itu. Jadi tapi ternyata yang aku prepare itu di luar yang terjadi yang ditanyakan anakku tuh di luar ini, di luar pemikiranku. Jadi satu pertanyaannya dia yang masih aku ingat itu dia usia 3 tahun mau ke 4 tahun ya kan dia soalnya akhir tahun ya lahirnya. Oh, iya Jadi ya. waktu itu 3,5 tahun dia bilang begini, oh sebelumnya aku pernah dia lagi gambar-gambar gitu, aku say sorry sama dia, aku bilang begini, maaf ya, sambil aku pegang tangannya, maaf ya Sinyo, sekarang ini mami itu sayang sama Sinyo, Dedi juga sayang sama Sinyo. Tapi mami minta maaf ya, kalau mami sama Dedi udah nggak bisa sama-sama lagi. Itu pertama kali aku berusaha kasih penjelasan sama dia bahwa mamanya sama Dedinya nggak bisa sama-sama, tapi tetap sayang sama dia. Itu. Nah, responnya yang di luar dugaan itu ketika dia langsung berdiri, jadi dia langsung berdiri dia. Nah, itu di rumahku yang lama itu masih ada foto keluarga, masih ada foto keluarga yang utuh ya, jadi bukan foto yang terbaru. Jadi dia langsung berdiri, dia bilang gini, loh kenapa mami sama Didi nggak bisa sama-sama? Itu waktu Nyo kecil itu ada tuh fotonya mami sama Didi sama-sama. Itu jadi benar-benar langsung, anak ini kritis banget, tanyanya gini sampai segini. Jadi aku mulai hari itu jadi mulai kayak sebelum dia tidur atau ada waktu-waktu yang time sama aku, jadi aku berusaha menjelaskan ke dia pelan-pelan. Satu hal lagi yang aku tidak akan menanamkan ke anakku adalah rasa kebencian, itu enggak. Jadi
sampai sekarang aku tanamkan bahwa orang tuanya itu sayang apapun kondisinya. Jadi selama menjalani hidup ini sudah tahu apa pahit dan manisnya hidup ini. Kalau ada namanya mengulang Manis sampai nggak berasa deh. Rasa tawa itu ada apa? sampai kalau boleh mengulang kehidupan ini, kira-kira apa sih yang mau diperbaiki dari sosok Ira? Kalau apa ya? Kalau ada orang pernah nanya sama saya, ini manajerku sendiri yang tanya nih, dia bilang gini, Mbak Ira kalau misalkan Mbak Ira pengen pulang lagi gitu kan, nyesel nggak sih? Maksudnya harus menikah dan apa gagal. Waktu itu aku bilang, aku nggak nyesel. Bahkan ketika kalau seandainya dikasih kesempatan untuk kembali ke masa lalu, aku nggak akan pernah maksudnya merubah atau misalkan enggak sama orang ini karena apa? Karena aku merasa aku udah punya anak. Jadi aku akan tetap melakukan hal yang sama, tapi yang catatannya mungkin yang lebih aku perbaiki adalah diriku sendiri yang aku akan lebih ke flashback apa ya introspeksi bahwa apa sih yang buat aku tuh sampai bilangnya sama pasanganku tuh gagal lebih ke arah itu. Pesannya kira-kira bagi yang mengalami situasi yang kayak Ira alami atau bahkan lebih buruk sekalipun, pesannya apa sih kira-kira yang bisa disampaikan? Ya, buat para wanita di luar sana, buat para ibu, buat para mama, atau mungkin buat single daddy juga banyak ya. Ya. Satu hal sih, jangan pernah menyesali atau terpuruk terlalu lama, karena ingat di luar kita itu, di luar sana masih banyak orang yang menderita dari kita. Kita lebih fokus kepada apa yang kita punya, jangan fokus pada apa yang kehilangan sama kita. Jadi misalkan kalau buat single mom di luar sana misalkan, aduh aku nggak punya pasangan misalkan gitu ya. Tapi bersyukurlah kamu masih punya anak mungkin karena di luar sana ada banyak pasangan yang untuk dapetin anak itu susah gitu. Atau mungkin untuk single mom atau single parent di luar sana yang merasa bahwa kok kayaknya aku susah misalkan dari segi ekonomi dan sebagainya tetap berjuang aja karena masih banyak juga orang yang bisa bahkan untuk jangankan untuk anaknya mungkin untuk makan aja bisa. Jadi kita belajar untuk melihat apa yang bisa patut kita syukuri dari hidup kita. Apa yang kita punya, jangan fokus pada apa yang hilang dalam hidup kita. Thank you loh ya, udah sharing pengalaman hidupnya. Ya. Asam kecut, pahit, dan lain-lain. Terima kasih semuanya sudah melihat video ini sampai akhir. Dan semoga apa yang dibahas dalam video ini berguna bagi kita semua. Bagi Anda yang mempunyai pertanyaan tentang pembahasan dalam video ini, atau kritik dan saran bagi channel kami, Anda dapat mengetikkannya di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya dan terima kasih sudah mampir di channel Hey Life, Heno, Debbie, dan kehidupan orang-orang di sekitar kami.